Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Anastasia dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, tahun angkatan 2020-2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang dipimpin oleh Bapak Rizal Fahmi, BA MPD. Materi yang akan saya bawakan adalah ketahanan nasional. Untuk mengkaji materi lebih dalam, mari simak video saya. Apa itu ketahanan nasional? Mari kita bahas. Ketahanan merupakan salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan kehidupan bernegara, di mana ketahanan adalah salah satu upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari bangsa itu sendiri. Adapun pengertian dari ketahanan nasional, pengertiannya secara etimologis adalah kata ketahanan berasal dari kata tahan. Kata tahan mempunyai arti tahan penderitaan, kuat, gigih, mampu mengendalikan diri, dan tidak mengenal kata menyerah. Sedangkan ketahanan merupakan mampu, tahan, dan kuat untuk terhindar dari suatu ancaman dan tantangan untuk kelangsungan dari bangsa itu sendiri. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis dari suatu bangsa, di mana aspek dalam kehidupan nasional terintegritas yang isinya berupa kemampuan, keuletan, kegigihan dari suatu bangsa untuk terhindar dan mengembangkan diri dari ancaman, hambatan, serta gangguan yang terjadi baik di dalam maupun di luar dari bangsa itu sendiri. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk identitas, integritas, serta memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk memenuhi tujuan dari perjuangan bangsa itu sendiri. Pengertian ketahanan nasional secara terminologis. Pengertian secara terminologis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan wajah ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, dimensi dan ketahanan berlapis. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan negara. Pengertian berdasarkan wajah ketahanan nasional biasanya disebut dengan 3 wujud atau 3 wajah konsepsi, di mana yang pertama, ketahanan nasional sebagai metode, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai doktrin bangsa. Tentu saja dalam mempertahankan ketahanan nasional ada beberapa hambatan, gangguan, serta ancaman yang ada. Ancaman tersebut merupakan tindakan dari luar maupun dari dalam. Ancaman, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan tingkatan pertama yang sering kita jumpai di masyarakat sekitar. Yang kedua ada narkoba. Biasanya narkoba ini mengincar para remaja yang belum mengetahui apa itu narkoba. Narkoba merupakan salah satu hal yang mengancam negara. Dan yang ketiga ada pergantian ideologi bangsa. Seperti pada saat ini muncullah teroris untuk mengganti ideologi dari bangsa itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada isu SARA. Isu SARA yaitu suku, ras, antar golongan, agama yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Selanjutnya ada ancaman dari luar. Ancaman dari luar berarti bukan ancaman dari dalam bangsa itu sendiri, melainkan aspek-aspek dari luar bangsa. Yang pertama ada ancaman ketahanan kebudayaan. Yang kedua, ancaman pertahanan dan ketahanan. Yang ketiga, ada provokasi dari negara lain. Dan yang keempat, ada penyebaran kebudayaan asing. Hal-hal ini tentu saja perlu diperhatikan oleh bangsa dan masyarakat sekitar. Pertama, ada kekayaan kebudayaan. Kekayaan kebudayaan di mana negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan dan kearifan budaya lokalnya. Hampir setiap daerah mempunyai budayanya masing-masing. Oleh karena itu,
kita harus menjaga serta melestarikan kekayaan kebudayaan yang ada di negara kita sendiri. Yang kedua, ancaman pertahanan dan ketahanan. Ancaman pertahanan dan ketahanan atau HANKAM. Ancaman terhadap NKRI yang datang dari luar negeri adalah ancaman tersebut. Seperti buktinya, pada beberapa saat pesawat asing melewati zona udara dari Indonesia dan kemudian anggota TNI Angkatan Udara mengejar dan memberhentikan pesawat asing tersebut. Berikut adalah contoh lain dari ancaman pertahanan dan ketahanan dari bangsa-bangsa. Yang ketiga ada provokasi dari negara lain. Dari sekian banyak ancaman serta gangguan dari budaya lain, provokasi dari negara lain merupakan salah satu contoh yang susah untuk dihindari. Dan yang keempat ada ancaman penyebaran kebudayaan asing. Bagi remaja dan kalangan milenial, pasti tentu saja mengikuti budaya-budaya dari negara lain dan tidak mau memakai produk dalam negeri. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri ketahanan nasional, di mana ciri-ciri ketahanan nasional bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkan kelangsungan kehidupan. Didasarkan pada metode Astagatra yang berarti seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika yang terdiri atas 3 aspek alamiah yang biasa disebut dengan Trigatra, di mana Trigatra ini meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan ada 5 aspek sosial atau yang biasa disebut dengan Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sifat ketahanan nasional terdiri dari 4. Yang pertama, mandiri, yang kedua, dinamis, yang ketiga, manunggal, yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Selanjutnya adalah asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas tersebut adalah asas kesejahteraan dan asas kenyamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi oleh individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa itu sendiri. Sedangkan mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini di mana kebersamaan, keadilan, kesamaan, serta gotong royong untuk membangun suatu berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah asas menyeluruh. Komprehensif, integral, atau menyeluruh. Hal ini termasuk sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang. Alhamdulillah, materi ketahanan nasional sudah kita bahas satu persatu. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.